Bab 831, Tidak Diundang. Nama, Dewa Pertempuran Surga, Kaisar Api Penulis, Lemon Kyuxia. Plus matikan mengatur ulang. Apa maksudmu? Xiaoman mengangkat dahinya sedikit, bingung. Semua makhluk kita, termasuk binatang ajaib, banyak tanaman obat, atau beberapa keajaiban dunia, dilahirkan dengan kekuatan langit dan bumi, tetapi ketika kekuatan kita menjadi semakin kuat, itu begitu kuat sehingga mengguncang pengulangan langit dan bumi, sehingga kekuatannya mencapai sampai batas tertentu, itu akan menarik sesuatu yang disebut kesengsaraan surgawi. Kengerian malapetaka itu tak terlukiskan, tetapi satu hal yang pasti, tidak ada makhluk yang ingin melewati malapetaka. Bagaimanapun, di bawah malapetaka, semua pikiran putus asa, dan hanya ada sedikit peluang keberhasilan. Jika gagal, itu pasti akan berubah menjadi debu, tetapi jika berhasil, saya khawatir itu akan berubah menjadi kupu-kupu. Melayang, tetapi peluang keberhasilannya terlalu kecil dan terlalu kecil, hampir nol. Tian Wangshen berkata perlahan, suaranya penuh dengan suara tak berdaya, jelas bahkan Tian Wangshen sedikit tidak berdaya. Tidak bisakah kamu menghindarinya? Xiaoman mendengar kata-kata itu dan sedikit mengangkat kepalanya, dia bisa mendengar kengerian malapetaka dari mulut Tian Wangshen. Hehe, bagaimana hal ini bisa dihindari dengan mudah? Selama ada keajaiban di dunia, 10.000 tahun adalah malapetaka, 50.000 tahun adalah malapetaka lainnya, dan 100.000 tahun adalah malapetaka lainnya. Di bawah 3 kesengsaraan, keajaiban langit dan bumi yang tak terhitung jumlahnya semuanya runtuh. Namun, jika kamu benar-benar dapat bertahan hidup dari 3 kesengsaraan, kamu pasti akan maju ke tingkat lain, dan pada tingkat itu, aku khawatir dunia ini akan sulit untuk disaingi. Kata Tian Wangshen, perjalananmu adalah... Dazi tiba-tiba memikirkan sesuatu dan buru-buru berbicara. Ya, kali ini aku benar-benar di sini untuk mengucapkan selamat tinggal kepada kalian berdua. Di antara sekelompok manusia yang memasuki reruntuhan kali ini, ada satu yang seharusnya dapat membantuku mengatasi malapetaka, jadi aku harus mencobanya, jika tidak, tidak akan ada waktu. Kata Tian Wangshen, terlalu berbahaya. Dazi berkata segera setelah mendengar ini. Aku harus pergi bahkan dalam bahaya, kalau tidak ini adalah kesempatan terakhirku. Tian Wangshen menggelengkan kepalanya dan berkata, kalau begitu, apa yang bisa kami lakukan untuk membantumu? Dazi mendengar kata-kata itu dan tidak membujuk Tian Wangshen. Dia tahu bahwa jika Tian Wangshen tidak berjuang untuk kesempatan terakhir ini, dia harus menunggu untuk mati sia-sia. Penampilan itu jelas bukan mereka berdua, apa yang ingin dilihat pembaca. Setelah aku pergi, kebun obat akan diserahkan kepadamu. Tian Wangshen tersenyum dan tidak mengatakan apa-apa lagi. Ya, Dazi dan Xiaoman mendengar kata-kata itu, mereka berdua tahu ketegasan Tian Wang Ginseng. Apakah kamu akan kembali? Kata Xiaoman dengan tidak percaya. Aku berhasil, aku pasti akan kembali, jangan khawatir. Setelah Dewa Raja Langit selesai berbicara, tiba-tiba berubah menjadi pita perak dan menghilang di tengah kebun obat. Big Qi, apakah menurutmu dia akan berhasil? Kata Xiaoman sambil melihat jasad Dewa Raja Langit yang telah pergi. Aku tidak tahu, kamu juga memiliki 5.000 tahun kehidupan sekarang, aku khawatir kamu akan mengetahuinya hari itu. Dazi mendengar kata-kata itu, lalu melihat sekeliling, lalu berhenti berbicara. Kamu harus berhasil. Xiaoman Wei berdoa kepada Dewa Raja Langit dalam hatinya. Adapun Raja Ginseng Surgawi, dia telah meninggalkan pusat kebun obat dan menuju ke arah Xiao Yan dan yang lainnya. Memiliki api suci, dan aku melihat kekuatan jiwa yang besar ini, jika aku mengharapkannya. Dengan baik, aku khawatir orang ini akan menjadi alkemis yang sangat hebat. Gelombang 8 sampai 1 gelombang Zhong Wen Wang O, Hi gelombang 8, gelombang M. Tetapi ini tidak penting lagi. Jika orang ini dapat membantuku mengatasi malapetaka dengan sukses, maka tubuh ini layak untuk diberikan kepadanya. Setelah malapetaka, tubuhku akan menjadi ginseng Raja Surgawi berusia 10.000 tahun, itu benar-benar murah. Setelah ginseng Raja Surgawi selesai berbicara, jejak kesedihan tiba-tiba muncul di matanya. Ginseng Raja Surgawi sekarang memiliki masa hidup hampir 10.000 tahun, jadi efek ginseng Raja Surgawi hari ini mungkin lebih kuat daripada ginseng Raja Surgawi manapun yang dikenal Xiao Yan. Apakah kamu baik-baik saja? Xiao Yan bertanya pada Mu Yingying dan Yueru di sampingnya. Entah mengapa, tepat setelah berpisah dari yang lain, putri kedua tiba-tiba menjadi pendiam,
membiarkan Xiao Yan menjelaskan apapun di sepanjang jalan tanpa menyela, tetapi Xiao Yan, yang mengandalkan kekuatan jiwanya yang tajam, tampaknya merasakan ada sesuatu di antara keduanya. Tidak apa-apa, melihat mata Xiao Yan yang khawatir, kedua gadis itu buru-buru berbicara. Kamu, kedua wanita itu berkata bersamaan, lalu saling memandang di pintu keluar yang sama. Kami baik-baik saja, mari kita cari ramuan yang kamu butuhkan terlebih dahulu. Aku tidak tahu apa lagi yang kamu butuhkan. Sebenarnya, Mu Yingying selalu menjadi orang yang acuh tak acuh terhadap dunia, tetapi menghadapi Yueru, dia sebenarnya samar-samar merasakan ancaman yang tidak dapat dijelaskan, itulah sebabnya dia melakukan ini. Raja Surgawi Ginseng, Xiao Yan menatap Mu Yingying dan berkata, tetapi tidak memasukkannya ke dalam hati. Lagi pula, meskipun Xiao Yan merasa kedua wanita itu aneh, dia tidak memikirkan hubungan antara pria dan wanita, karena wanita yang sekarang menekan bahu Xiao Yan ada terlalu banyak hal, dan Xiao Yan tidak memiliki pikiran seperti itu. Ginseng Tianwang, apa itu? Mu Yingying masih tampak seperti selembar kertas kosong, dan dia tidak mengerti setiap kata baru yang diucapkan Xiao Yan. Kau tidak tahu itu. Yang disebut ginseng Raja Surgawi dikatakan sebagai yang terbaik di antara ginseng. Ginseng Raja Surgawi, ginseng ini adalah tonik yang hebat bagi kita manusia. Dikatakan bahwa itu dapat meningkatkan kekuatan manusia. Bahan obatnya hanya ada di beberapa tempat aneh, dan dikatakan bahwa asal-usulnya cukup misterius, tetapi dikatakan bahwa itu adalah bahan terbaik untuk memurnikan beberapa tubuh. Yueru melirik Xiao Yan dengan acuh tak acuh dan kemudian berkata, tapi mengapa kamu mencari benda ini? Yueru tiba-tiba menjadi curiga pada saat berikutnya. Orang ini, menghadapi pertanyaan Yueru gelombang Xiao Yan sedikit terkejut. Tetapi saat berikutnya, Xiao Yan langsung memanggil boneka iblis emas dan berkata, apakah kamu melihat orang ini? Aku mencari ginseng Raja Surgawi hanya untuk meningkatkan kekuatan orang ini. Lagi pula, kamu pernah melihatnya sebelumnya. Orang ini adalah penolong yang baik dalam pertarungan. Itu saja. Yueru mendengar kata-kata itu dan merasa lega. Dia awalnya hanya bertanya dengan santai. Setelah melakukan semua ini, Yueru menatap Mu Yingying, dan baru saja ingin mengatakan sesuatu, tetapi dia melihat tatapan waspada Mu Yingying. Ada seseorang di sini. Setelah beberapa saat, jejak api biru menyala di tubuh Mu Yingying, lalu matanya yang waspada menunjuk ke arah pohon besar di depan mereka bertiga, dan berkata dengan lembut. Orang ini, api yang mengerikan. Yueru terkejut ketika dia melihat ini. Api biru Mu Yingying mungkin setara dengan api misterius di tubuh Xiao Yan. Kekuatannya juga tidak dapat diprediksi. Siapa? Keluar. Ketika Xiao Yan mendengar kata-kata itu, dia segera mengalihkan perhatiannya dan menemukan sosok yang duduk di pohon. Besar dengan cukup santai, sosok itu ditutupi perak, dan tampaknya ditutupi oleh lapisan film cahaya perak, tetapi saat berikutnya, pria itu berdiri sedikit, lalu tersenyum pada Xiao Yan dan kelompoknya, ku dengar kalian mencariku. Petik 2. Kalau begitu aku tidak akan mengundang diriku sendiri. Hari ini adalah jaga keempat, minggu depan akan menjadi akhir bulan ini, dan gelombang terakhir akan pecah. Raja Ginseng Surgawi, Xiao Yan terkejut saat melihat ini. Orang lain tidak mengenal Ginseng Tianwang, tetapi Xiao Yan, sebagai apoteker yang jujur, pasti mengetahuinya. Meskipun Dewa Tianwang sekarang tampak seperti manusia, lapisan cahaya perak di tubuhnya adalah bukti terbaik. Itu jelas akar dari Ginseng Tianwang. Menjadi manusia, Raja Ginseng Surgawi 10.000 tahun. Namun, saat berikutnya, Xiao Yan bergerak sangat cepat dan langsung melindungi kedua putri di belakangnya. Menghadapi pemandangan Xiao Yan yang tiba-tiba, kedua gadis itu hanya merasa hangat di hati mereka, tetapi masih menatap Xiao Yan dengan curiga. Aku tidak tahu, kamu anak yang sangat cerdas. Melihat situasinya, Raja Surga berkata sambil tersenyum tipis. Namun, wajah Xiao Yan sangat jelek. Semua hal aneh di dunia akan mengalami malapetaka, Xiao Yan tahu ini. Namun, Xiao Yan juga tahu bahwa hanya keajaiban langit dan bumi yang mencapai level petarung abadi yang dapat memiliki kemampuan untuk berubah sementara menjadi manusia, dan jika mereka ingin benar-benar menjadi manusia, saya khawatir mereka harus menunggu hingga kekuatan mereka mencapai level petarung abadi dan berubah menjadi tubuh manusia, tetapi jika diubah, maka kekuatan keajaiban langit dan bumi akan langsung turun ke level petarung Kaisar Bintang 1.
Tekanan dan perasaan yang diberikan Raja Surgawi Ginseng di depannya kepada Xiaoyan seperti petarung abadi, jadi ada adegan seperti itu dari Xiaoyan. Jika aku benar-benar memiliki kekuatan untuk bertarung abadi, aku khawatir hari ini, kamu tidak akan memiliki percakapan yang baik denganku di sini. Tian Wangshan tidak ingin menakut-nakuti Xiaoyan, lagi pula, dia masih memiliki sesuatu untuk diminta. Keajaiban langit dan bumi, termasuk bahan obat binatang ajaib, semua yang telah bertahan selama 10.000 tahun telah selamat dari bencana pertama, jadi kekuatan mereka tidak jauh berbeda dari manusia, orang ini. Xiaoyan masih bertahan terus berbicara. Xiaoyan sangat jelas tentang binatang iblis, tanaman obat, atau keajaiban langit dan bumi lainnya. Keajaiban langit dan bumi telah selamat dari bencana pertama, dan kekuatannya sama dengan manusia. Hehe, tidak perlu menebak. Tian Wangshan bangkit sedikit dan berkata kepada Xiaoyan, apakah ada yang salah? Setelah Xiaoyan merasakan firasat yang baik pada saat berikutnya, dia juga menemukan bahwa napas ginseng Raja Surgawi itu aneh, dan segera membuka mulutnya. Apakah kamu seorang apoteker? Tian Wangshan bertanya langsung tanpa bersikap malas. Tidak buruk, Xiaoyan mengangguk secara alami ketika dia mendengar ini. Ginseng Raja Surgawi adalah salah satu dari 2 ramuan terakhir yang digunakan untuk memurnikan leluhurnya Xiao Xuan, dan selama Ginseng Raja Surgawi ini belum selamat dari malapetaka pertama, maka Xiaoyan secara alami tidak takut. Sebenarnya, situasiku mirip dengan apa yang kamu duga. Ketika Tian Wangshan mendengar kata-kata itu, dia langsung tertawa, dan suaranya penuh kelegaan. Hampir, ketiga Xiaoyan jelas bingung dengan kata-kata Tian Wang Ginseng, dan mereka tidak tahu obat apa yang dijual orang ini di dalam labu. Aku telah hidup selama hampir 10.000 tahun. Setelah beberapa saat, Tian Wangshan berkata perlahan, suaranya penuh dengan ketidakberdayaan. Hampir 10.000 tahun, mungkinkah? Ketika Xiaoyan mendengar kata-kata itu, dia tiba-tiba memikirkan sesuatu, dan segera membuka mulutnya. Apakah kamu ingin berubah menjadi manusia? Saat berikutnya, Xiaoyan hanya bertanya. Namun, saat suara Xiaoyan baru saja turun, Mu Yingying tiba-tiba mengalami beberapa perubahan halus. Itu benar, ketika Tian Wangshan mendengar kata-kata itu, dia tidak buru-buru menyangkalnya. Sayangku, tahukah kamu bahwa kekuatanmu belum mencapai level Dosian? Jika kamu gegabah beralih ke manusia, kamu mungkin memiliki peluang besar untuk gagal. Xiaoyan berpikir sejenak dan berkata, kekuatan ginseng Raja Surgawi saat ini mungkin sebanding dengan Raja Xuanling, atau bahkan lebih kuat dari Raja Xuanling. Menurut dugaan Xiaoyan, kekuatan orang ini mungkin telah mencapai level puncak Dodi. Hanya saja, ginseng Tianwang terbuat dari bahan obat, dan daya serangnya tidak kuat. Meski begitu, jika pembangkit tenaga listrik di puncak Dodi ingin membunuh Xiaoyan dan yang lainnya, saya khawatir Xiaoyan dan yang lainnya tidak akan berdaya. Aku tahu, itu sebabnya aku datang untuk mencarimu. Ketika Tian Wangshan mendengar ini, dia tampak tersenyum santai, tetapi dia menatap Xiaoyan, jelas dengan niat buruk. Pekerjaan gratis. Kalau begitu, sebaiknya kamu mencari orang lain. Xiaoyan mencibir, kau benar-benar anak yang licik, apa kau tidak takut aku akan membunuh kalian bertiga? Warisan rune peribulan, 2 api suci, cek. Melihat Xiaoyan begitu licik, Tian Wangshan langsung tertawa, sudut mulutnya melengkung menjadi lengkungan yang berbahaya. Kau bisa mencobanya, aku khawatir kau tidak akan semudah itu menghadapi warisan rune R2 Seng Yan dan peri cahaya bulan. Xiaoyan masih tidak takut pada Raja Surgawi Ginseng, dan ikut tertawa. Baiklah, jangan bicara omong kosong. Jika kau bisa membantuku mengatasi malapetaka dengan sukses, maka aku akan menjanjikan kepadamu semua hal dan berita yang kau inginkan. Melihat Xiaoyan juga seorang pria yang licik, Raja Surgawi segera harus melempar ranting zaitun. Haha, meskipun aku tidak membantu langit dan bumi untuk selamat dari malapetaka, tetapi kamu begitu takut dengan kekuatan puncak Dodimu yang bermartabat, aku khawatir hal ini tidak baik, kan? Xiaoyan berkata dengan hati-hati. Petik 2, memang, karena kamu seorang alkemis, kamu seharusnya tahu tentang kesengsaraan Guntur Pil, kan? Kekuatan kesengsaraan surgawi seharusnya 10 kali lebih kuat dari kesengsaraan Guntur dan terkuat yang kamu ketahui sejauh ini. Raja Surgawi Sen berkata perlahan. 10 kali, Xiaoyan merasakan kulit kepalanya kesemutan ketika mendengar kata-kata itu.
Kesengsaraan guntur dan sangat mengerikan, jadi jika malapetaka ini akan datang, aku khawatir. Perampokan surgawi berbeda dari apa yang kamu sebut perampokan guntur dan perampokan hidup dan mati. Jika keajaiban langit dan bumi ingin terbebas dari belenggu dunia ini, mereka harus menggunakan malapetaka sebagai panduan untuk menempa seluruh tubuh, baik itu tubuh atau bahkan jiwa. Mereka perlu ditempa dan dibaptis dalam malapetaka gelombang penempaan seperti itu, sedikit kecerobohan akan menyebabkan kejatuhan. Tian Wangshen berkata dengan takut. Petik 2. Aku butuh tubuhmu. Xiao Yan ragu-ragu. Ini bukan masalah. Tian Wangshen secara alami tersenyum ketika mendengar kata-kata itu. Selama dia selamat dari malapetaka 10.000 tahun, ketika dia berubah menjadi manusia, Tian Wangshen dan dia adalah dua individu yang terpisah. Pada saat itu, dapat dikatakan tanpa basa-basi bahwa Tianwang Ginseng adalah bagian dari tubuhnya. Adapun tubuh Tianwang Ginseng, itu adalah bahan obat tingkat 10.000 tahun yang telah kehilangan bentuknya. Manusia sejati dengan kekuatan obat. Namun, dengan hal yang berbahaya seperti itu, aku khawatir tidak sepadan dengan risikonya bagiku. Untuk mengambil risiko untukmu hanya untuk sedikit keuntungan. Xiao Yan juga tahu kengerian bencana ini setelah mendengarkan uraian Raja Ginseng Surgawi dan jawabannya yang langsung disetujuinya. Selain itu, Xiao Yan tahu bahwa Raja Ginseng Surgawi ini pasti memohon untuk dirinya sendiri. Kalau tidak, dia tidak akan menyia-nyiakan banyak pembicaraan dengannya di sini. Aku bisa membantumu mendapatkan kekuatan jiwa petarung. Dan aku juga tahu sedikit tentang jatuhnya bulan peri. Setelah Dewa Raja Surgawi selesai berbicara, dia tiba-tiba menertawakan Xiao Yan dan yang lainnya. Jelas, Dewa Raja Surgawi tahu bahwa daya tarik yang begitu besar tidak takut dengan kegagalan Xiao Yan. Setuju, Xiao Yan langsung tersenyum lega setelah mendengar ini, dan ada juga cahaya yang menyala-nyala di pupil matanya. Anak kecil, kau benar-benar berkomplot melawanku. Tian Wangshen melihat senyum licik Xiao Yan, dan langsung merasakan bahwa ia sedang dikomploti oleh orang lain, dan langsung berkata, "Hehe, beraninya junior ini berkomplot melawanmu." Xiao Yan berkata sambil menyeringai, "Jika kau membantu Raja Ginseng Surgawi, kau tidak hanya akan mendapatkan tubuh Raja Ginseng Surgawi, tetapi juga membantu Yueru untuk mendapatkan warisan, ditambah semangat juang misterius itu, begitu banyak manfaatnya, bagaimana mungkin Xiao Yan tidak setuju?" Tetapi bukankah semangat juang itu hanya diserap oleh pendulum kuat abadi yang bertarung? Apa yang dikatakan senior tadi? Xiao Yan tiba-tiba teringat sesuatu dan langsung bertanya. Haha, semangat juang. Benda ini sangat misterius, dan memang sesuatu yang hanya dapat diserap oleh para abadi yang kuat. Namun, seorang Daudi yang kuat juga dapat memperoleh roh Dao melalui beberapa metode khusus. Meskipun tidak dapat diserap dalam waktu singkat, ketika kau berkultivasi menjadi Dao immortal di masa depan, kau akan dapat membunuh dua burung dengan satu batu. Tian Wangshen berkata sambil tersenyum. Metode khusus. Xiao Yan langsung bingung ketika mendengar kata-kata itu, tetapi dia mengagumi Raja Surgawi Ginseng. Keberadaan roh bertarung sebenarnya dipersiapkan khusus untuk para dewa petarung yang kuat. Roh bertarung itu sangat langka, mata sudah menyadarinya, dan kekuatannya tidak buruk. Total ada 108 dunia dakian. Tian Wangshen berkata perlahan. 108. Aku hanya tidak tahu untuk apa roh bertarung ini digunakan. Xiao Yan bertanya-tanya. Aku tidak tahu tujuan spesifik dari roh bertarung, tetapi kamu perlu tahu. Alasan mengapa Dou-Xian lebih kuat dari Doudi bukan hanya karena kekuatan hidup dan mati, tetapi juga karena keberadaan domain dan roh bertarung. Tian Wangshen berpikir sejenak dan berkata, "Kamu tidak tahu peran jiwa bertarung." Xiao Yan bertanya dengan sedikit tertekan. "Aku bukan manusia, jadi tentu saja aku tidak tahu, tetapi jangan khawatir, aku secara alami akan memiliki cara untuk membantu mendapatkan roh bertarung." Tian Wangshen menghadapi pertanyaan Xiao Yan, wajahnya sedikit tergerak. Bagaimana cara mendapatkannya? Segel, Xiao Yan langsung bertanya setelah mendengar kata-kata itu. Ya, aku bisa menggunakan beberapa metode untuk menyegel semangat juang di tubuhmu. Ketika kamu berkultivasi ke Dao Immortal di masa depan, kamu juga akan menghemat waktu untuk menemukan Dao Spirit. Kata Tian Wangshen, itu benar-benar ide yang berani. Xiao Yan terkejut ketika mendengar ini. Namun, meskipun begitu, selama semangat juang tidak jatuh ke tangan orang lain, Xiao Yan tidak takut. Itu bagus. Xiao Yan mendengar kata-kata itu,
tetapi dia tidak mengajukan pertanyaan apapun. Masalah tentang peri bulan, apa yang terjadi? Melihat Xiao Yan tidak memiliki masalah, Yueru segera berbicara, jelas dia penuh dengan keraguan tentang peri. Jiao Yue, peri cahaya bulan sebenarnya bukan manusia di benua Xuanling. Dia berasal dari alam lain. Dia juga seorang pria kuat di tingkat pertempuran abadi, tetapi dia tidak tahu bagaimana memprovokasi klan jahat asing dan dibunuh oleh dua orang terhormat. Ras jahat dari luar wilayah itu bertarung, dan akhirnya jatuh dengan kebencian, dan kehancuran seperti itu lahir. Tian Wangshen tampaknya tahu banyak hal, dan kemudian berkata, dua alien yang terhormat. Yueru mendengar kata-kata itu, dan dia tidak tahu seberapa kuat yang disebut alien terhormat itu, tetapi dia samar-samar dapat menebak dari mulut Tian Wangshen bahwa dua alien terhormat itu adalah pelakunya yang membunuh peri bulan yang jatuh. Ras jahat yang ditinggikan, tanda tanya petik 2, pupil mata Xiao Yan menyusut rapat setelah mendengar ini. Ada 5 tingkatan dari yang terlemah hingga yang terkuat. Surga, bumi, rasa hormat, kaisar, raja. Penjaga kiri Gorevian yang dihadapi Xiao Yan sebelumnya seharusnya adalah klan jahat alien di tingkat prefektur, tetapi kekuatan orang itu hampir membuat Xiao Yan jatuh. Klan jahat alien yang terhormat ini mungkin dianggap sebagai klan jahat alien yang kurang kuat. Pemimpin klan, dan ada 2, sebagian besar ras jahat ekstrateritorial di tingkat surga adalah yang kecil, sedangkan di tingkat bumi, ada beberapa yang kuat. Sedangkan untuk tingkat bangsawan dan di atasnya, saya khawatir tingkat terendah sebanding dengan tingkat manusia dalam melawan makhluk abadi. Kekuatan kedua ras alien yang ditinggikan itu sangat dekat dengan Dou-Xian, dan tidak berlebihan untuk mengatakan bahwa mereka adalah puncak Dou-Di. Selain beberapa metode jahat ras alien, peri bulan-bulan benar-benar dikalahkan oleh keduanya. Benarkah kedua orang asing yang ditinggikan itu? Xiao Yan masih tidak percaya, dan langsung bertanya. Itu benar, kalian berdua. Meskipun aku tidak tahu seberapa mengerikan kedua orang itu, tapi menurutku kedua ras alien yang dimuliakan itu benar-benar dapat membunuh peri bulan. Aku khawatir kekuatan kedua orang itu. Tian Wangshen berkata dengan ragu. Pasti sangat kuat, kata Xiao Yan. Sampai sekarang, Xiao Yan tidak mengerti bahwa alasan mengapa Paus Iblis membutuhkan bantuan Xiao Yan hari itu adalah karena kedua orang asing yang dimuliakan ini. Dan aku dapat merasakan bahwa aura kedua orang asing yang dimuliakan itu tampaknya berada di Istana Kristal Ungu. Saat berikutnya, Raja Surga angkat bicara. Hanya di Istana Kristal Ungu. Xiao Yan langsung mengerutkan kening setelah mendengar ini. Jika kedua ras alien yang dimuliakan itu benar-benar masih ada di dalam, saya khawatir warisan dan semangat juang menarik orang, jadi mereka hanya bisa menyerah. Lagi pula, saat ini, bahkan jika Xiao Yan menggunakan semua kemampuannya, akan sangat sulit untuk berurusan dengan para ahli yang baru saja melangkah ke tingkat Kaisar Dou Bintang 8, belum lagi berurusan dengan klan jahat ekstrateritorial di tingkat Kaisar Dou Puncak, dan mereka masih 2. Ini akan merepotkan sekarang. Ekspresi Xiao Yan berubah, jelas masalah ini terlalu berat. Tetapi meskipun dua orang asing yang kuat berada di Istana Ungu, jangan lupakan murid perempuan peri cahaya bulan. Murid perempuan peri bulan cukup beruntung untuk lolos dari bencana gelombang, tetapi sejak peri bulan jatuh dan meninggalkan relik ini, dia telah berada di istana. Yang pertama adalah menggunakan kekuatan misteriusnya untuk menekan alien, dan yang kedua adalah dia tampaknya sedang menunggu seseorang, kata Tian Wangshen sambil tersenyum. Di dunia ini, selain kekuatan api suci, apakah ada hal lain yang dapat menekan kekuatan ras jahat di luar alam? Xiao Yan langsung bingung ketika mendengar ini. Api suci memang musuh bebuyutan ras alien. Hanya dengan memiliki api suci, seseorang dapat benar-benar memasak dan membunuh ras alien. Namun, selain api suci, tidak banyak hal yang dapat menekan ras alien di dunia yang hebat ini. Kata Tian Wangshen. Begitulah, Xiao Yan tiba-tiba merasa lega ketika mendengar kata-kata itu. Di sisi lain, Mu Yingying tampaknya telah menatap yang terakhir sejak Raja Surgawi Shen mengatakan bahwa dia akan menyelamatkan kesengsaraan surgawi, tampaknya tidak tahu apa yang sedang dipikirkannya. Baiklah, selanjutnya, mari kita bantu aku melewati malapetaka terlebih dahulu. Jika berhasil, aku akan mengikutimu. Kurasa, seorang petarung di puncak Kaisar Dou, kamu, sang alkemis, seharusnya tidak menolak, dan hal-hal lainnya, bersamaku, kamu akan menjadi jauh lebih mudah. Tian Wangshen tertawa. Kalau begitu, mari kita mulai.
Xiao Yan langsung tersenyum ketika mendengar kata-kata itu, dan kemudian dia tidak ragu-ragu. Keduanya tampaknya memulai malapetaka secara langsung. Apa yang harus kita lakukan? Saat mereka berempat saling memandang, Xiao Yan adalah orang pertama yang memecah ketenangan. Sangat mudah. Setelah beberapa saat, kalian berdua akan menggunakan kekuatan api suci untuk membantuku melawan bagian selanjutnya dari malapetaka. Adapun sisanya, serahkan padaku. Meskipun perampokan itu mengerikan, tetapi kalian bertiga, satu memiliki rune warisan peribulan, dan dua memiliki api suci, jelas itu tidak akan menyebabkan banyak kerusakan padamu. Tian Wangsen mendengar kata-kata itu, dan segera berbicara, dan ada suara dalam suaranya. Senyum, bertarung melawan bagian dari malapetaka. Xiao Yan mendengar kata-kata itu. Dalam hati saya memikirkannya dengan saksama. Meskipun Xiao Yan tidak tahu kengerian malapetaka surgawi, dia tidak perlu memikirkannya untuk mengetahui bahwa di bawah malapetaka surgawi, semua pikiran akan sia-sia. Jika tidak, ginseng Raja Surgawi ini tidak akan begitu rendah hati dan mudah diajak bicara, dan jika semudah yang dikatakan ginseng Raja Surgawi, saya khawatir Dewa Raja Surgawi tidak akan menemukan mereka. Namun meskipun demikian, Xiao Yan tidak bermaksud untuk takut. Bagaimanapun, ginseng Raja Surgawi ini adalah hal yang sangat penting bagi Xiao Yan sekarang. Selama dia membantu ginseng Raja Surgawi untuk bertahan hidup dari malapetaka, tidak peduli apakah dia berhasil atau gagal, Xiao Yan selalu bisa mendapatkan ginseng Raja Surgawi. Bagaimanapun, jika ginseng Raja Surgawi berhasil, itu pasti akan memberi Xiao Yan tubuhnya sendiri, dan bahkan jika gagal, Xiao Yan masih memiliki sarana untuk menyelamatkan tubuh utama ginseng Raja Surgawi. Tetapi yang terbaik, kesadaran ginseng Raja Surgawi ini tidak dapat dipertahankan. Serahkan padaku, api suci di tubuhmu bukanlah pilihan terakhir, lebih baik menggunakannya dengan hemat. Xiao Yan menatap Mu Yingying yang sedikit gelisah, berpikir bahwa itu adalah gejala sisa yang ditinggalkan oleh dua Yikuan hidup dan mati yang baru saja diperbaiki, dan segera membukanya dengan khawatir. Ya, Mu Yingying mendengar kata-kata itu dan dengan lembut setuju. Jelas dia tidak tahu apa yang dipikirkan Xiao Yan, tetapi Mu Yingying tampaknya memiliki beberapa kesan tentang malapetaka ini. Saat itu, aku dan saudaraku tampaknya memiliki tubuh manusia hanya setelah malapetaka. Rasa malapetaka itu, bahkan Mu Yingying, yang selalu menyendiri, masih segar dalam ingatan mereka. Aku khawatir aku tidak ingin mengalaminya sekalipun dalam hidupku. Saat itu, Rao Yi dan saudara-saudaranya sudah siap dan hampir jatuh. Aku harap orang ini tidak gagal. Mu Yingying bergumam pelan. Aku tidak tahu apakah malapetaka ini dapat diserap oleh boneka iblis emas. Xiao Yan bergumam pada dirinya sendiri. Boneka iblis emas masa kini, hanya berdasarkan kekuatan fisiknya, sudah cukup untuk setara dengan para ahli di tahap tengah 7 bintang Doudi. Namun, Xiao Yan juga ragu-ragu dalam hatinya. Bagaimanapun, malapetaka surgawi ini adalah sesuatu yang bahkan ditakuti oleh ginseng Raja Surgawi, dan para ahli di puncak Doudi pun takut. Meskipun Xiao Yan memiliki ide di dalam hatinya, dia tidak berani mengeluarkannya dengan gegabah. Jika tidak, boneka iblis emas itu akan dihancurkan oleh malapetaka surgawi. Yan tidak berhenti menangis. Meskipun ini adalah kebun obat, tempat ini penuh sesak dengan orang. Mundurlah sedikit, dan aku akan membuat penghalang. Tian Wangsen mengatakan sesuatu, lalu berkata kepada Xiao Yan dan yang lainnya di sebelahnya. Saat berikutnya, ada aroma yang sangat menarik pada ginseng Tianwang. Ini adalah ginseng Raja Surgawi, yang akan memasuki level 10.000 tahun. Aromanya saja mungkin sebanding dengan beberapa obat ajaib. Xiao Yan menatap ginseng Raja Surgawi yang sedang mengatur penghalang, dan langsung tertawa. Apakah ada perbedaan antara keajaiban langit dan bumi yang telah memasuki 10.000 tahun? Mu Yingying tiba-tiba menyela saat ini. Ya, aku punya. Keajaiban surga dan bumi, selama mereka melangkah ke 10.000 tahun, akan menerima baptisan bencana. Gelombang 8 sampai 1 gelombang Zhongwen Wangwo, Hi gelombang 8, gelombang M. Setelah melewatinya, tidak hanya kekuatannya akan meningkat pesat, tetapi juga akan dapat memasuki level 10.000 tahun dalam sekejap. Setelah 10.000 tahun bencana, maka kekuatannya sekuat manusia untuk melawan bintang. Tetapi setelah 20.000 tahun, kita harus melampaui bencana lagi. Satu bencana lebih berbahaya daripada yang lain.
Solusi untuk ini adalah memilih untuk bertobat menjadi manusia ketika melampaui bencana. Namun, setelah bertobat menjadi manusia, spiritualitas keajaiban surga dan bumi yang asli akan diwariskan. Meskipun tidak berbeda dari manusia biasa, jika mudah ditemukan oleh manusia lain, saya khawatir. Xiao Yan berkata bahwa tiba-tiba tidak ada suara di sini. Takut apa? Tanya Mu Yingying. Setelah keajaiban langit dan bumi diubah menjadi manusia, mereka tidak akan lagi selamat dari malapetaka. Itu adalah kultivasi yang sama dengan manusia, tetapi spiritualitas keajaiban langit dan bumi itu sendiri dipertahankan. Dengan kata lain, bahkan jika ginseng Raja Surgawi ini berhasil diubah menjadi manusia, darahnya dan bahkan tubuhnya masih mengandung spiritualitas ginseng Raja Surgawi. Pikirkanlah, jika Raja Ginseng berusia 1000 tahun ditemukan. Xiao Yan menggelengkan kepalanya. Begitu, Mu Yingying menganggukkan kepalanya ketika dia mendengar kata-kata itu, dan kemudian berhenti berbicara. Lagi pula, apa yang baru saja dikatakan Xiao Yan sangat jelas. Setelah langit dan bumi berubah menjadi manusia, mereka akan mewarisi spiritualitas asli mereka. Sampai batas tertentu, ini merupakan kegembiraan sekaligus kekhawatiran. Hal yang membahagiakan adalah bahwa setelah keajaiban langit dan bumi diubah menjadi manusia, mereka tidak hanya memiliki semua manfaat manusia, tetapi juga mewarisi spiritualitas mereka sendiri dari masa lalu, dan kecepatan kultivasinya belum lagi seberapa cepat. Kekhawatirannya adalah bahwa kekuatan manusia akan sangat berkurang jika keajaiban langit dan bumi baru saja diubah menjadi manusia. Jika orang lain mengetahui identitas mereka yang sebenarnya, saya khawatir mereka hanya akan membuat mahar untuk orang lain dengan sia-sia. 10.000 tahun yang lalu, kekuatannya sebanding dengan tingkat manusia yang melawan makhluk abadi. Apa yang dilakukan orang-orang ini? Tidak jauh dari kelompok Xiao Yan, gelombang Wang Xie dan Guni perlahan mengintai, tampaknya keduanya telah mengikuti Xiao Yan untuk sementara waktu. Saya tidak tahu, tetapi tirai cahaya perak ini berbau seperti pesona. Wang Xie berkata dengan kewaspadaan di matanya. Batas. Guni terkejut saat mendengar kata-kata itu. Itu memang penghalang, dan melihat kekuatan penghalang ini, aku khawatir itu tidak sebanding dengan penghalang biasa. Guni memeriksa tirai cahaya perak itu pada saat berikutnya, tetapi pesan untuk Guni adalah seperti ini. Pada saat ini, keduanya bersembunyi di balik sebuah batu besar, tetapi tidak jauh dari keduanya, pemandangannya sangat besar, dan tirai cahaya perak muncul sekitar puluhan meter. Oke, setelah beberapa saat, Tian Wangshen tersenyum perlahan. Aku tidak tahu, penghalang ini cukup kokoh. Xiao Yan tidak bisa menahan diri untuk tidak mengatakan sesuatu. Berdasarkan persepsi Xiao Yan, dia secara alami tahu bahwa penghalang ini dibuat oleh Tian Wangshen dengan bantuan beberapa hal lain. Kalian berdua akan menyesuaikan diri, dan beritahu aku ketika kalian selesai. Aku ingin memimpin malapetaka. Setelah Tian Wangshen selesai berbicara, dia menjalankan tugas ke kiri dan ke kanan, lalu berhenti berbicara. Kalian berdua akan berhati-hati untuk sementara waktu, malapetaka ini sangat mengerikan, jangan terpengaruh. Xiao Yan tidak lupa memberi instruksi kepada kedua putrinya, lalu memejamkan mata dan beristirahat, siap menyerang kapan saja. Mu Yingying dan Yueru saling memandang dan tidak melakukan apapun, tetapi berjalan ke samping dengan sangat bijaksana. Mereka semua tahu bahwa gerakan yang dilakukan kedua orang ini mungkin tidak kecil. Mari kita mulai. Setelah beberapa saat, Xiao Yan membuka matanya sedikit dan mengatakan sesuatu kepada Raja Surgawi Shen. Apakah kamu siap? Tian Wangshen mendengar kata-kata itu, dan segera membuka mulutnya. Dengan indranya, dia tampaknya dapat merasakan bahwa Xiao Yan sangat berbeda, dan aura itu sangat misterius. Namun, Tian Wangshen sangat cerdas, jadi dia tidak banyak bertanya, karena dia mengerti bahwa di dunia manusia, setiap orang akan memiliki beberapa rahasia, tetapi selama itu tidak membahayakan hidupnya sendiri, itu bukan masalah besar. Xiao Yan menjawab dengan santai, dan kemudian api suci berwarna kaki mengalir keluar seperti gelombang pasang di tubuhnya. Api yang mengerikan, itu pantas menjadi api suci. Penglihatan Raja Surgawi Ginseng secara alami luar biasa. Ketika api suci Xiao Yan baru saja lahir, dia tahu bahwa api orang ini pasti api suci. Bagaimanapun, satu-satunya hal yang bisa membuatnya merasa sedikit tidak nyaman adalah Seng Yan. Saya nyatakan sebelumnya, saya tidak membantu orang lain untuk selamat dari malapetaka. Jadi saya hanya berjanji untuk melakukan yang terbaik.
Xiao Yan tampak khawatir, dan segera berkata, masalah ini masih harus dikatakan sebelumnya, jika tidak orang ini akan membalas pada akhirnya. Jangan khawatir, kata-katamu sudah cukup. Tian Wangshen mendengar kata-kata itu dan tersenyum tipis. Dia tahu apa yang dimaksud Xiao Yan dengan kata-kata ini. Bagaimanapun, meskipun dia telah berjanji banyak, jika dia jatuh, Xiao Yan akan menyia-nyiakan usahanya. Kalian berdua mundurlah ke tepi jurang. Ayo mulai. Saat berikutnya, Xiao Yan tidak repot-repot berbicara omong kosong dengan orang ini, jadi dia langsung berbicara. Ya, putri kedua dan Tian Wangshen setuju pada saat yang sama. Aku sudah menunggu terlalu lama untuk hari ini. Sebenarnya, aku tidak tahu apa yang terjadi. Sejak aku melewatkan 9.000 tahun, kesengsaraan surgawi 9.000 tahun telah muncul samar-samar, tetapi untungnya aku tidak menyentuhnya. Diselimuti cahaya perak, lingkaran aura perak terus bermunculan dari tubuh, dan seluruh tubuh menjadi sangat misterius di bawah naungan cahaya perak ini. Kesengsaraan 10.000 tahun, berikan padaku. Dengan ledakan ginseng Tianwang, ruang di atas kebun obat bergetar sedikit, dan aura mengerikan yang mengguncang dunia perlahan mengembun di kebun obat. Apa itu? Penglihatan Wudu sangat tajam, dan pertama kali dia menemukan hari yang sangat aneh di atas kebun obat. Kekuatan 5 racun saat ini dapat dikatakan berada di tahap tengah Kaisar Do Bintang 7, dan dia sedikit gemetar menghadapi aura yang menakutkan itu. Kelihatannya seperti awan petir, namun, aura ini puluhan kali lebih kuat dari Lei Yun. Mungkinkah Xiao Yan dan yang lainnya telah menemukan bahan obat dan mulai memurnikan Lei Yun yang dihasilkan oleh pil obat? Mo Feng, yang berada di sampingnya, juga terkejut. Awan petir, kurasa tidak, dan bahkan jika kau ingin memurnikan ramuan yang memicu level ini, aku khawatir beberapa hari tidak akan cukup. Wu Po berkata sambil melirik. Baiklah, kita masih membutuhkan beberapa ramuan obat. Setelah kita menemukannya, kita akan segera bergabung dengan Xiao Yan dan yang lainnya. Setelah 5 racun selesai berbicara, Zaidu dan kedua wanita itu mencari-cari di sekitar hutan. Fluktuasi macam apa itu? Mengerikan. Leng Fuyao ada di sini. Leng Fuyao, mengandalkan persepsi apoteker, segera menyadari aura aneh di atas langit, dan segera berbicara. Aura yang mengerikan. Melihat ini, Qin Xin juga mengangkat kepalanya, tetapi ada sedikit keraguan di matanya. Benda ini, mungkinkah itu bencana, kesengsaraan surgawi yang dialami oleh para ahli abadi yang berjuang? Setelah beberapa saat, Qin Xin tiba-tiba terkejut. Jelas, fluktuasi ini, napas ini, persis sama dengan apa yang dijelaskan dalam buku itu. Tidak, itu karena keajaiban langit dan bumi memiliki rentang hidup puluhan ribu tahun. Leng Fuyao tidak dapat mempercayainya ketika dia mendengar kata-kata itu. Seharusnya benar. Pada saat ini, Xi Yuqi berkata, melihat ke arah itu, seharusnya di sanalah Xiao Yan dan yang lainnya berada. Ayo pergi, kita sudah mencari di sini. Kita tidak memiliki bahan obat yang dibutuhkan Xiao Yan, ayo pergi dan temui mereka. Kata Xi Yuqi, lalu berjalan berkeliling. Bagaimanapun, Yueru sendirian, Xi Yuqi benar-benar tidak merasa tenang. Bum bum bum, pada saat ini, di mana kebun obat berada di langit, guntur tiba-tiba bergemuruh. Namun, dunia luar tidak dapat menemukannya. Bagaimanapun, kebun obat ini terisolasi oleh lapisan kekuatan misterius. Ini adalah malapetaka. Meskipun sosok Xiao Yan terisolasi oleh pesona itu hanya mengisolasi beberapa dari mereka. Adapun malapetaka, itu berada di atas semua orang. Ini baru permulaan. Kenapa? Kamu takut? Tian Wangshen terus melepaskan kekuatan perak dengan tangannya ke arah hari itu, tampaknya tidak tahu apa yang sedang dilakukannya. Aku tidak takut, hanya saja guntur ini, seperti yang kamu katakan, berbeda dari malapetaka hidup dan mati kita dan bahkan malapetaka guntur dan. Kata Xiao Yan, dengan persepsinya yang tajam, Xiao Yan dapat merasakan gelombang penghancur dari kesengsaraan surgawi yang terbentuk oleh kultivasi di atas puncak taman obat pada saat ini. Tidak diragukan lagi, jika Xiao Yan dibiarkan menghadapinya sendiri saat ini, saya khawatir Xiao Yan akan berakhir dengan kehancuran. Kesengsaraan surgawi akan segera terjadi. Seiring berjalannya waktu, Dewa Raja Surgawi tiba-tiba berbicara, suaranya penuh dengan urgensi. Saya tahu. Mendengar ini, Xiao Yan menggertakkan giginya, dan kemudian api suci berwarna kaki yang menyilaukan di sekujur tubuhnya langsung tenggelam ke dalam malapetaka.
Gelombang 8 sampai 1 gelombang Zhongwen Wang O, Hi gelombang 8, gelombang M. Malapetaka ini juga aneh. Malapetaka itu menutupi seluruh kebun obat, dan warna guntur malapetaka itu ternyata aneh dan persis sama dengan ginseng Raja Surgawi gelombang itu juga berwarna perak. Pergilah. Xiaoyan memobilisasi kekuatan jiwanya yang besar, secara halus mengendalikan api suci kaki, dan pergi ke tempat terpadat dalam malapetaka itu. Kamu bertanggung jawab untuk menghentikan petir lainnya untukku. Mengenai malapetaka, yang bisa dilakukan orang lain adalah meringankan beban, tetapi kita masih harus mengandalkan diri kita sendiri untuk langkah yang sebenarnya. Setelah Tian Wangshen selesai berbicara, dia melangkah menuju kehampaan di depannya, lalu tersenyum pada Xiaoyan. Saat berikutnya, sosok itu bergerak, langsung terikat pada malapetaka perak. Orang ini benar-benar berani. Melihat ini, Xiaoyan tidak berani untuk bersantai, dan dia terus mengirimkan api suci, tetapi saat ini, Wang Shen benar-benar tenggelam dalam kesengsaraan surgawi. Ayolah, dengan melemahnya api suci, aku tidak percaya bahwa kamu masih bisa mendapatkanku dalam malapetaka ini. Tian Wang Shen jatuh ke dalam malapetaka, dan matanya tiba-tiba tidak bersembunyi, dan dia langsung menghantam guntur malapetaka perak di langit di antara petir. Dalam malapetaka perak, gelombang-gelombang seperti kehancuran menghantam langsung tubuh manusia ginseng Raja Surgawi. Bum bum bum, zizi, suara petir terus terdengar, dan raut wajah Wang Shen akhirnya menjadi aneh hari itu. Tubuh ini bukanlah manusia sungguhan. Sedikit ketidakberdayaan muncul di sudut mulut Tian Wangshen, dan kemudian tubuh manusia itu tiba-tiba hancur seperti kaca. Dan saat prostesis manusia dari ginseng Raja itu pecah, ginseng Raja itu juga memperlihatkan tubuh utamanya. Satu malam lagi,